Sekarang IKN tuh dekat Kalimantan kan dari dulunya hutan dibangun tuh IKN. Terus di Aceh tuh dulu kan hutan, sekarang jadi apa? Tambang ilegal emas kan? Masing-masing tuh masih punya kepentingan masing-masing. Tinggal nanti macam mana alam yang akan bicara. Welcome to salurane Mbak Yuseng asli. Monggo rek. Tambang emas ilegal justru makin meluas di Aceh. Hasil perhitungan Walhi tahun 2023 mencapai 6.800 hektar. Namun dari Januari sampai Oktober 2024 luasnya menjadi 8.107 hektar. Tambang emas ilegal masih menjadi masalah serius di Aceh. Tersebar di berbagai kabupaten seperti PDA, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nangan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tengah. Aktivitas tambang tanpa izin ini merusak hutan, lingkungan, lahan pertanian, serta mencemari sungai sehingga meresahkan masyarakat. Di Nangan Raya misalnya, banyak alat berat beroperasi di sejumlah lokasi tambang memperparah kerusakan yang terjadi. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh, Ahmad Syalihin, mengungkapkan bahwa luas tambang emas ilegal Aceh terus meningkat setiap tahun. Walhi juga mencatat peningkatan signifikan pembukaan tambang ilegal menjelang momen politik seperti pada Januari 2024 yang bertambah 309 hektar, serta Agustus 2024 menjelang pemilihan kepala daerah bertambah 224 hektar. Monggabai.co.id. Woi, menyala tambang emas ilegal di Aceh. Yang nambang emas nih warga Aceh atau warga asing nih Kalau aku lihat di warga Aceh Mbak Yu. Tapi kalau yang dekat Kalimantan Barat tuh warga negara asing yang nambang emas nih. Oh, yang dari Cina tuh kan. Iya, kerugiannya tuh pas di Kalimantan Barat tuh sampai triliunan pas dia tambang emas tuh. Triliunnya kan masih sikit Mbak Yu, belum 271 triliun kan. Di Bangka Belitung tuh 271 triliun. Sedangkan hukumannya hanya 6,5 tahun. Jadi apalah kata netizen Fufu Fafa nih Kok nak aku bercakap bahasa India ke bahasa Cina? Bahasa Fufu Fafa aja. Gak apa-apa lah, daripada diambil orang-orang kaya, mending rakyat situ yang ambil. Nah, kalau yang ambil orang kaya kota, kalau nggak ribut mah aneh, kata Aryo. Nah, berarti orang-orang lokal nih yang ambil nih Sekarang bukan masalah orang kaya atau miskin yang ngambil, tapi tentang proses pengambilannya. Sekarang kalau udah merusak lingkungan, terus jadi bencana alam gimana, kata Febri. Tapi dibalas nih sama Erik, legal sama yang ilegal nggak jauh beda, sama-sama merusak alam. Bedanya yang legal bayar ke pemerintah, masuk ke saku pejabat, tapi kalau yang ilegal masuk ke saku masyarakat, makanya ilegal. Sekarang pemerintah Indonesia nih nak buka lahan 2 kali lebih luas tuh seluas 2 kali Pulau Jawa. Tapi kan tak tambang emas Mbak Yu. Tapi kan luasnya 2 kali luas dari Pulau Jawa Ya asal tak tambang emas ya tak apa-apa. Tapi kan hutannya dirusak juga 2 kali luasnya dari Pulau Jawa Ini kata Fufu Fafa nih, percayalah itu tidak ilegal. Orang kita jualan di pinggir jalan aja banyak premannya, mau resmi atau tidak resmi. Apalagi ini acak-acak hutan begitu, pasti mahal bayarnya. Mereka berani acak-acak ngeruk begitu karena merasa sudah bayar dan ada yang jamin keamanan kegiatannya, kata Wali. Oh, ini ada backing-backingnya nih Tunggu, alam akan bicara, kata Ngubek Depok. Kalau ada alam yang bicara tuh bahaya Hanya mitoskah pertambangan ramah lingkungan, kata Fuad. Mana ada tambang ramah lingkungan, mimpi lu. Gak apa-apa, daripada diambil sama negara terus uangnya dikasih pejabat, mendingan kita aja yang ngambil biar anak-anak muda gak banyak nganggur, kata Syauki. Bagus sih, tapi kan tetap alamnya yang jadi rusak Itu semua bisnis pemerintah dan oknum-oknum, jadi jangan heran, kata Tengku. Pasti ada kong kali kong lah tuh, tak mungkin lah tuh sendiri-sendiri. Apalagi sekarang gak bisa sembarangan terbangin drone di hutan yang masuk taman nasional. Semakin berkurang peluang kontrol dari masyarakat, kata Heri. Ya macam mana lah kita nih rakyat biasa, tengok aja. Saatnya Jawa ambil alih lagi seperti gas alam, kata Tengku. Kan Jawa adalah kunci, gimana sih? Masyarakat Aceh ambil ilegal, orang luar ambil legal, kata Erik. Sayang di Bintan nih tak banyak tambang emas, banyaknya tambang boksit. Sayang kalau pengambilan sumber daya alam secara rakus gitu. Mau perusahaan atau masyarakat, kalau caranya merusak lingkungan, nanti dampaknya untuk masyarakat sekitar dan makhluk hidup sekitar kayak satwa. Kalau cuma untuk kepuasan dengan kata, mending diambil sendiri daripada orang asing dan sebagainya. Kalau merusak, bagus tidak usah diambil. Kalau belum
belum mampu dilakukan pengambilan dengan tepat. Walaupun sebenarnya pasti akan merusak juga, tapi setidaknya ada tata cara yang bisa lebih mengurangi dampak, kata Febri. Febri, engkau tetap harus cinta Indonesia apapun kelemahan dan keburukannya. Biarkanlah tambang-tambang ilegal nih, biarkanlah nanti alam yang akan berbicara ya. Beri kesempatan dan perlindungan yang sama bagi penduduk asli untuk menikmati tanah. Jangan hanya pemodal besar yang diberikan kesempatan, kata Eka Fitriani. Terus mereka beli alat-alat traktor, alat-alat berat tuh, bukan dari pemodal besar. Biar aja nanti kalau ada bencana alam akibat rusaknya alam kan baru sadar mereka, kata Jess. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Jarang penyesalan tuh datang di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Engkau nih macam mata najwa ya Mbak Yu. Dulu aku nih nak jadi mata najwa Ce, tapi tak jadi. Ngapa pula terbantut? Aku udah jadi mata angin Ce. Sampai hijau toska airnya. Emang toska ngapa? Sampai warnanya hijau toska tuh berarti ada endapan dari tambang itu Ce. Ya tapi kalau misalnya ada sungai yang keruh-keruh tuh, itu berarti ngapa tuh Mbak Yu? Kalau keruh tuh berarti endapannya udah naik ke atas tuh Ce. Oh berarti kalau macam tuh airnya tuh udah tak bisa jernih lagi Mbak Yu. Engkau nak jernihkan macam mana Ce? Dah ngendak barang tuh. Dah terkocak, dah tergabung dah semua benda tuh. Susah juga ya kalau alam dah rusak ya Mbak Yu. Dah lah baca je lah kata Fufu Fafa tuh. Tak payah susah-susah. Baca-baca. Giliran IKN bala ternak Yaman bacotnya pada kuar-kuar perusakan alam, padahal jelas dibangun di atas hutan industri. Giliran tambang ilegal didukung yang jelas selain merusak hutan juga merusak sawah dan mencemari aliran sungai. Tapi malah didukung, dasar ODGJ, kata Fun Free Fun. Sekarang Ce, IKN tuh dekat Kalimantan. Kan dari dulunya hutan dibangun tuh IKN. Terus di Aceh tuh dulu kan hutan. Sekarang jadi apa? Tambang ilegal emas kan? Masing-masing tuh Ce masih punya kepentingan masing-masing. Tinggal nanti macam mana alam yang akan bicara. Kenapa nggak dicabut aja ya izinnya? Kayak kata siapa ya kemarin? Kata Bayhaki. Oh, kata Gibran tuh. Emang Gibran ngomong apa Mbak Yu? Iya itu, cabut aja izinnya. Gibran ngomong macam tuh waktu pas kampanye. Tapi kalau misalnya tambang ilegal bukannya dia tak ada izin-izin Mbak Yu? Kan ilegal, berarti nggak resmi. Iya tak iya juga Terus siapa yang kasih izin nih? Penasaran pada titik bencana seperti apa yang akan membuat arah kebijakan memandang serius sama isu lingkungan, kata Situ Anaren. Hutan Indonesia kebakar pun dampaknya sampai ke negara orang. Kita Indonesia cuek-cuek aja pun. Kalau minta izin kan yang ada keburu diambil negara duluan, kata Noval. Sekarang pun kalau engkau nak minta izin dengan negara, negara pun tak akan kasih lah. Macam tu aja, cuma-cuma. Sebenarnya Aceh ini kaya, tapi kehidupan di dalamnya ya begitulah, kita lihat saja sendiri, kata Yuza. Aceh tuh menurut Badan Pusat Statistik, Aceh tuh termasuk provinsi termiskin Ce di Indonesia. Tapi Aceh punya emas Mbak Yu. Papua tuh punya gunung emas lagi Ce. Dikeruk tapi sampai dalam-dalam tuh hasil emasnya. Jika ketemu ladang ganja di ladangmu, maka itu milikmu. Tapi kalau ketemu tambang emas di ladangmu, itu milik negara, kata Mahlil. Kan tambang ilegal, jadi suka-suka di orang lah. Pembiaran karena keras setoran, kata Husni Lizar. Biasa nih kalau macam ini nih, ada backing-backing nih kalau macam tuh. Stop gunakan kata ilegal, kata MNDMS. Jadi kau nak pakai kata apa? Tak resmi. Daripada diambil Jawa dengan dalil milik negara, kata Wandi. Sampean ngomong apa toh? Jawa adalah kunci. Konon PT EMM dijegal karena akan merusak lingkungan. Kalau memang selama ini rakyat yang nambang kayaknya nggak pakai zat kimia deh. Mungkin roh halus di hutan-hutan itu yang nambang ya, kata Novia Marda. Manusia lah yang nambang, tak mungkin lah roh halus yang nak nambang. Pas banjir ataupun longsor langsak musik kadoknyo hanco bumi bumo uo ware owu, kata Hafi. Oh ini yang komen nih berarti warlock nih Ce, warga lokal. Saya sempat main cukup lama ke salah satu tambang ilegal di kawasan TNKS. Bagi yang bilang biarlah dinikmati warga lokal, mainnya kurang jauh. Hasil dari pertambangan jarang sekali menyejahterakan masyarakat lokal. Orang lokal yang aktif di tambang paling kurang dari 10%. Sisanya penambang yang datang dari daerah lain yang dimodali sama cukong-cukong. Cukong-cukong ini dari semua kota besar di Indonesia. Biaya buka tambang ini nggak murah, bisa ratusan juta dan belum tentu ketemu emasnya. Warga lokal pun nggak punya kapasitas untuk gali sendiri. Bagian besar hasil tambang akan mengalir ke cukong-cukong ini, sedangkan penambangnya cuma dapat remah-remah doang. Intinya yang dapat untung cuma cukong, penambang pendatang cuma dapat remah rengginang, warga lokal cuma dapat angpas. Jadi sebenarnya tambang gini pasti ditolak sama warga lokal karena pendapatannya nggak sebanding dengan kerusakan alamnya. Tapi ya cukong-cukong ini pasti di backing sama orang-orang berseragam, makanya nggak berani diganggu, kata Calvin. Dia punya komentar nih Ce, udah bisa kita buat skrip film nih Ce, bagus nih Ce. Coba bawa korang warga Aceh atau warga Malaysia yang pernah ke Aceh. Korang pernah nampak tak tambang emas ilegal di Aceh?
Boleh, kalau korang pernah nampak, korang komen dekat bawah. Ngapa pula orang Malaysia ni ke Aceh, Ce? Nak tengok tambang emas ilegal di Aceh? Tidak Mbak Yu, kedai Aceh itu paling banyak di Malaysia. Di Pulau Jawa tuh lebih banyak kedai Madura. Di Malaysia nih, terutama Semenanjung, itu yang paling banyak memang kedai Aceh. Tapi tak mungkin pula lah, Ce, orang Malaysia tuh nak tengok tambang emas ilegal tuh sampai ke Aceh. Ya siapa tahu dia pernah tertengok, kan komen aja dekat bawah. Karena kedai Aceh ini paling banyak di Malaysia Mbak Yu. Aku baru tahu pula nih, Ce.